Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, gimana kabarnya? Lehuma, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel OCTKW, channelnya para mbak-mbak BM Hongkong. Halo guys. Di pagi hari ini adalah hari Sabtu ya. Hari ini hari Sabtu tanggal piro ya? Tanggal piro rek ya? Saya sampai lupa tanggal 16 September 2023. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang di Hongkong itu pasti tahu bahwa udah 3 minggu ini di Hongkong itu hujan di awal September, 1 September itu di sini itu ada angin topannya itu topan 10. Kemudian di minggu yang kedua di sini itu banjir guys, banjir sampai di pasar Guaribe sini itu terendam banjir. Dan sampai sekarang itu saya itu nggak bisa belanja ke sana karena ya terendam banjir, karena posisi pasarnya itu buatan karena posisi pasar di daerah aku itu di bawah tanah ya guys. Jadi kalau misalkan banjir itu kan airnya itu pasti masuk ke ruangan yang ke tempat yang lebih rendah, karena itu sampai sekarang itu belum berhasil dievakuasi itu apanya endut-endutnya apa-apa itu. Oke, jadi hari ini itu pagi, jadi bisa kalian lihat bahwa kalau pagi itu biasanya banyak aktivitas di sini ya, seperti mbak-mbak yang tadi yang menyapa saya, ataupun mbak-mbak TKI lainnya yang dari Filipina, dari India, ataupun dari manapun. Itu biasanya kalau pas pagi jam segini ya teman-teman. Hari ini kan sekitaran jam setengah 10 pagi, jadi mereka itu mungkin pada belanja, mengantar neneknya jalan-jalan, atau mengantarkan anaknya les gitu ya. Tapi kalau biasanya itu kalau hari Senin sampai Jumat saya nggak akan keluar pagi-pagi sekali, karena ya karena saya nggak mau keluar pagi-pagi. Tapi karena hari Sabtu, jadi biasanya saya itu keluar lebih pagi ya, untuk biar nggak ini ketemu sama majikan itu loh. Kalau saya ketemu sama majikan aku itu kan biasanya kalau hari Sabtu pasti dia itu ngajak aku ngobrol, jadi ya lebih baik saya keluar aja. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mengatur keuangan ya teman-teman. Mungkin mbak-mbak yang dari Indonesia ya mungkin belum tahu gimana sih cara mengelola gaji kita. Gaji kita itu sebenarnya banyak teman-teman, sekitaran 9 juta. Tapi kalau kita nggak bisa mengatur ya, uang segitu pasti akan habis. Kan ada banyak sekali yang bertanya kepada saya, perempuan itu boleh nggak sih beli skincare? Boleh, kenapa nggak boleh? Perempuan pakai skincare setiap hari boleh. Itu wes kodrati perempuan, harus make upan, harus pakai skincare, itu boleh. Kalau aku belanja boleh nggak sih? Oleh. Siapa sih nggak boleh sama belanja? Oleh. Bagi kalian yang sudah berkeluarga, bagi kalian yang masih single, belanja boleh, skincare boleh, healing boleh nggak cek? Oleh, siapa sih nggak ngoleh? Semuanya boleh teman-teman. Entah kalian itu masih sekolah, masih single, atau udah berkeluarga, udah janda, semuanya itu boleh. Karena itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan perempuan. Terus kalau kalian punya suami yang baik, yang bertanggung jawab, mungkin kebutuhan itu akan ditanggung sama suamimu. Tapi kalau kalian pingin mandiri, pengen bekerja sendiri, nggak mau terlalu ngerepotin suami, ya pakai uang sendiri nggak apa-apa. Caranya gimana kalau gitu mengelola biar uang gaji kita yang 9 juta itu nggak terlalu boros gitu. Caranya gimana? Caranya ya kita harus nabung. Kita buat agenda, kita buat catatan untuk pengeluaran dan pemasukan kita, untuk kebutuhan kita. Ya biasanya kita itu harus gini teman-teman. Kalau kamu mau merencanakan menabung, itu pertama-tama kita itu harus tahu gaji kita berapa.
terus kebutuhan kita itu apa, untuk apa, arahnya kemana, dan apa ya, dan cara kita menyiasati gaji yang seperti yang segitu itu gimana. Kalau saya, ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman, saya itu sebenarnya orangnya nggak suka terlalu, saya itu orangnya nggak suka shopping, saya itu orangnya nggak begitu suka sama skincare, tapi saya itu suka makan. Jadi kebanyakan uang saya itu saya pakai untuk beli makanan karena saya suka makan itu ya. Jadi kebutuhan setiap orang itu kan beda-beda ya, ada yang suka makan, ada yang suka shopping, ada yang suka skincare, terus ada lagi yang suka jalan-jalan. Nah, di antara keempat itu mana yang kalian sangat suka? Nah, kalau kalian sangat suka satu saja, itu taruh agak banyak uang di situ ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita melakukan hal yang kita sukai itu bisa menekan tingkat stres kita. Kalau bekerja di sini ya, misalkan kalau saya kan suka makan. Jadi saya tiap bulannya itu saya akan menyisihkan uang saya itu lebih banyak ke makanan, bukan ke skincare atau bukan ke shopping atau bukan ke healing. Kalau healing saya itu nggak begitu suka ya teman-teman. Saya bahkan di sini itu selama lebih dari udah hampir 10 tahun saya itu nggak pernah jalan kemanapun. Biasanya kalau hari Minggu ya saya selesai kerja ya saya makan terus pulang atau ketemu teman-teman gitu. Jadi saya itu jarang sekali healing, jarang sekali saya liburan kemana-kemana gitu. Tapi kalau biasanya saya itu punya beberapa tempat yang saya sukai. Jadi kalau misalkan saya ada waktu, saya benar-benar pengen kemana gitu, pengen benar-benar hilang stres, saya akan pergi ke tempat yang saya suka itu. Jadi saya itu nggak suka ganti-ganti tempat gitu loh teman-teman. Oke, itu masalah healing ya. Masalah shopping saya akan biasanya saya itu akan belanja 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dan saya menyisihkan uang untuk itu ya. Kalau uang itu nggak kepake, biasanya saya pakai untuk beli makanan. Terus masalah make up atau skincare saya juga akan menyisihkan juga untuk saya sendiri. Biasanya saya itu targetnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya beli skincare gitu ya. Karena saya ya itu skincare itu sebenarnya kan nggak harus tiap bulan beli, nggak harus beberapa minggu sekali beli ya. Kita beli aja untuk misalkan kita nyisihkan uang segini untuk 1 bulan atau uang segini untuk 2 bulan gitu untuk skincare. Terus untuk makanan, karena saya suka sekali sama makan, saya suka jajan, jadi saya itu menyisihkan lebih banyak uangnya itu untuk jajan ini teman-teman. Jadi misalkan ya saya itu sekarang memiliki gaji 4.730, gaji standarnya Hongkong. Nah, yang 730 ini saya khususkan untuk beli makanan 1 bulan. Terus kalau ada sisa ya nanti dipakai buat transport atau apa. Nah, terus lagi nanti yang $3.000, yang $3.000 Hongkong ini saya khususkan untuk ditabung. Wajib ya teman-teman, $3.000 Hongkong itu wajib saya tabung. Nah, sisanya ada 1.000 tuh. Nah, 1.000 itu nanti bisa dipakai untuk skincare atau apa, atau kita kasihkan anak, atau kita kasihkan orang tua, itu terserah kalian ya. Tapi kalau bagi kalian yang memiliki hutang, karena saya itu nggak memiliki hutang ya teman, saya nggak suka berhutang, saya nggak suka utang. Jadi saya itu nggak punya utang, sampai sekarang saya nggak punya utang ya. Karena lebih baik itu kita itu menjauhkan diri dari utang, biar kita itu nggak punya beban. Ada yang bilang kalau kita nggak punya hutang kita itu nggak punya semangat, mana ada. Ya ada sih, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita berhutang kan kita itu wajib membayar, kita wajib melunasi, dan itu kalau menurut saya pribadi itu menjadikan saya itu sebuah beban pikiran ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya kalau cara saya mengatur keuangan.
menurut saya pribadi jika gaji saya itu 4.730. Tapi jika gaji kalian lebih dari itu, ya tinggal banyakin aja tabungannya. Tadi kan 3.000 toh. Kalau misalkan gaji kalian 5.000 ya yang 4.000 ditabung. Kalau gajinya kalian 6.000 ya yang 5.000 ditabung. Kalau gajinya kalian 7.000 ya yang 6.000 ditabung, gitu aja. Jadi banyakin tabungan teman-teman ya. Kita boleh belanja, kita boleh pakai skincare, kita boleh healing, kita boleh makan, kita boleh kuliner ya. Tapi menabung itu harus. Terus ada lagi yang bertanya, iya cek sampean iki lho penak, gak duwe utang, gak duwe tanggungan, gak duwe planning loh. Saya dulu punya teman-teman, saya dulu itu punya. Tapi karena saya di sini itu udah 10 tahun, jadi planning saya yang ibaratnya kayak saya itu mengencangkan ikat pinggang. Sekarang itu saya itu jauh lebih santai. Dulu saya itu harus membuat rumah, harus ngobatin orang tua, harus beli ini, planning ini itu untuk kebutuhan orang di Indonesia ya. Jadi selama lebih dari 8 tahun saya itu mengencangkan ikat pinggang teman-teman. Jadi nggak tahu gimana caranya saya itu harus spend money, harus menyimpan lebih banyak uang. Tapi di 2 tahun terakhir ini saya sudah agak santai karena ya alhamdulillah apa yang saya pingin dari dulu itu udah ada gitu loh. Walaupun ya nggak bagus-bagus amat, saya sudah punya rumah, walaupun nggak banyak-banyak amat, saya itu sudah punya sedikit tabungan. Jadi ya seperti itu. Jadi kesimpulan dari konten saya kali ini adalah gimana cara mengelola keuangan untuk mbak-mbak yang masih pemula dengan gaji 4.730 ya, seperti itu caranya. Kita harus lebih banyak menabung. Shopping, healing, kuliner, skincare, semuanya boleh, nggak ada yang melarang. Apalagi kalau kita punya gaji sendiri, bebas teman-teman. Tapi ya sebebas-bebasnya kita bekerja, sebebas-bebasnya kita untuk mengeluarkan uang, kita itu harus punya yang namanya tabungan atau investasi. Karena ya kita itu nggak selamanya akan bekerja, tubuh kita itu nggak selamanya akan sehat. Jadi kalau misalkan kalau kita punya tabungan, kalau misalkan kita punya investasi, kalau di masa tua kita nanti ada apa-apa, kita itu nggak harus berhutang ke sana sini atau nggak harus merepotkan orang lain gitu ya. Tujuan kita seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga video aku kali ini bisa membantu kalian, mungkin juga bisa memberikan sedikit gambaran kepada kalian gimana cara saya mengatur keuangan aku ya seperti itu. Saya pisah-pisah, kalau perlu ya kalau kalian bingung, kalau kalian tetap nggak bisa mengatur keuangan kalian gimana, kalian buat agenda teman-teman, kalian catat, semuanya dicatat. Jadi nanti untuk kamu apapun itu kamu catat. Tapi saya meminta kepada kalian kalau bisa yang $3.000 itu harus ditabung. Kalau misalkan ada kebutuhan di Indonesia yang mendesak ya minimal 2.500 lah. Kalau nggak bisa 3.000 ya 2.500. Dan saya meminta pada kalian semua jangan berhutang ke bank atau jangan berhutang kepada teman-teman kalian kalau kalian nggak bisa melunasi. Tapi kalau kalian punya tanggung jawab dan bisa melunasi semuanya ya silakan, lakukan sesuka hati kalian. Itu saja saran aku dan terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.